pengalaman sharing ini kita kuatkan ya. Tentu kita tidak lepas pada frame Roma 10 ayat 13 sampai 15 ini. Nanti kebenaran apa yang didapatkan, kemudian teguran, perbaikan, dan rencananya. Ini dikaitkan dalam pengalaman kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Right. Maka, silakan Pak Andri, apakah Dibaca aja, Pak. akan... Firmannya dibaca, Pak. Dibaca dulu, Pak. Oh iya, Ya, Pak. tenang aja. Iya, Tenang aja. iya Pak. Jadi kita akan baca di dalam Roma 10 ayat 13 dan saya akan membacakan, mungkin sekaligus juga nanti saya akan bacakan uh, apa namanya prolognya. Ya. Roma 10 ayat 13 demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, ini luar biasa. Pak Andre mencari yang kesaksian ini tepat sekali, Pak. Jadi Ya, kan tentang ya di ayat amin. yang kita bagaimana kita bisa memberitakannya kalau tidak kita diutus oleh Allah. Jadi kalau seperti Pak Yohanes ini adalah diutus oleh Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa diutus Allah. Karena talenta setiap orang kan berbeda-beda. Tapi yakinlah bahwa kita adalah suratan terbuka, jadi meskipun kita tidak memiliki seperti yang Pak Yohanes tadi, kita juga sudah bisa menjadikan memberita Injil kepada setiap orang dimanapun kita berada lewat kehidupan kita. Baik, kemudian prolognya dan saya sambung yaitu sifat gereja apostolik kedua tentang mengutus. Ya. Baik, renungan sifat gereja apostolik mengutus demikian. Gereja apostolik adalah gereja yang membangun dan mengutus utusan misi kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Paulus menjelaskan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, perlu ada prosesnya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kendala ini hanya bisa dijawab oleh gereja sebagai perwakilan Allah di bumi. Sebagai gereja yang apostolik, kita harus membangun jemaat dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada orang yang terhilang agar mereka pun menerima keselamatan dari Tuhan. Itu prolog renungan siang hari ini dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Baik, selanjutnya Pak Andri silakan. Oke, saya bagi, Pak ya. Oke. Ya,
Ya, ya. Selamat siang semua. Sorry, kenapa banyak yang keluar dari room satu tempatnya Pak apa namanya Pak Peter? Ada masalah jaringan mungkin ya? Nggak tahu ya kenapa mereka keluar. Iya, mungkin jaringan apa ya? Iya, Pak. Jaringan. Jadi Pak Peter sendirian saya masukkan ke tempat Pak Bambang. Tadi belum sempat sharing ya Pak Peter? Ya, belum, Pak. Sudah tinggal 1 menit. Bukan, Pak Peter tadi di breakout room satu belum sempat sharing kah? Sudah kan? Belum sempat, Pak. Oh, kan sudah lama itu. Loh, belum. Pak Bukan, Andri masuk. di tempatnya sebentar Pak Bambang. Saya bicara dengan Pak Peter dulu. Tadi Oke, kan oke, siap. tadi kan lama kan di tempatnya Pak Peter baru terpental semua kelihatannya. Kan selama tenggang waktu itu apakah belum sempat sharing kah? Belum sempat sharing, Pak. Oh, ada waktu lama kan? Kira-kira mungkin ada sekitar 5 apa 7 menit tadi. Belum ada ya? Iya, nggak ada yang sharing. Kenapa? Nggak ada yang terbuka mikrofonnya kah? Rupanya matikan layar, off kamera. Jadi nggak tahu mungkin ada cuci piring apa. Ya, Pak Peter nggak coba komunikasi sama mereka yang di breakout room. Ya, ini dunia maya nih kan begitu. Kecuali aku satu rumah sama mereka ya. Aku Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Saya mengerti. Tapi paling nggak say hello kepada ada pendeta Halo, aku Miki. halo, shalom. Oh, nggak ada respon ya? Tapi nggak ada yang nyahut. Nggak ada respon. Oh ya, oke lah. Jadi ya pilihan dia lah, gitu. Pilihan dia. Kalau nggak respon mungkin Terus dia semua nggak monitor. terpenggal keluar. Nggak tahu kenapa, mungkin sinyal apa. Iya, mungkin jaringan atau apa ya. Ya nggak apa-apa. Iya, Yang iya. penting sudah diundang kan, ya kita melakukan tugasnya ya. Kalau dia tidak monitor ya urusan dia lah. Ya oke, nggak apa-apa. Oke Pak Bambang, ada yang disampaikan tadi, ada Bu Yurita tadi. Nah, Bu Yurita kan dua kali saya schedule, tapi pada hari hanya selalu susah. Saya telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab. Ya, saya kan harus menentukan sikap kan. Harus ada yang ngisi. Nah, kebetulan tadi Pak Sutadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita eh, jadwalkan lagi lah Bu Yurita. Ya, jadi pastikan ya Bu Yurita, jawablah WA saya. Ya, atau kalau ada gangguan signal, ya cakaplah. Saya kan nggak bisa baca apa yang ada di benak situ kan. Ya, dan saya harus menentukan sikap pada saat-saat terakhir. Harus ada yang isi narasumber. Nah, kebetulan saya ketemu sama Pak Sutadi. Oh, bisa, boleh isi setengah jam. Oke, nggak apa-apa. Bu Yurita akan saya schedule next next ya. Selanjutnya nggak apa-apa. Oke, Pak Bambang, ada yang disampaikan? Iya, Pak. Ya, Saya di grup tadi sebelum Pak Peter masuk, itu saya bertiga sama Bu Ebi sama Bu Yurita. Kemudian kalau apa ya, kalau saya persilahkan, meskipun saya sudah prolog sedikit tentang Roma 10, ya, ya, 13 sampai 15, tapi kelihatannya mereka mungkin waktunya, Pak, waktunya mereka untuk apa ya, membaca mendalami dari Roma 10-13 ini kurang mungkin, atau bagaimana saya juga kurang tahu, sehingga dia katakan iya, ya iya. pertanyaannya itu yang lain gitu. Tapi akhirnya Pak, saya bawa dari pertanyaan tentang berita di YouTube itu. Bagaimana berita YouTube itu dia mendengar seperti Bu Ebi Manulang itu tentang menghina agama kita. Ya. Akhirnya saya bawa, bag, eh, dia bertanya bagaimana cara untuk menanggapi menanggapi dan mengantisipasi tentang berita itu. Oke. Dan saya sampaikan bahwa
Ya itulah kita pengikut Kristus yang kita harus berisiko ataupun terima pikul salib, saya bilang gitu. Ya. Penderitaan itu kita harus siap sedia dalam kita mengikut Kristus itu, ya termasuk Tuhan katakan kita mengalami ejekan, kemudian bahkan penindasan sekalipun dalam hidup kita. Terus saya sampaikan tentang bagaimana Rasul Paulus sedikit, ya. Kemudian saya bawa tentang ini. Terus maka untuk kita bisa memberitakan kebenaran, menjawab mereka itu di ayat yang 15. Terutama 15b. Ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi meskipun kita bukan seorang penginjil seperti atau misionaris seperti Pak Sabu Johannes tadi, kita pun juga bisa lewat apa? Lewat kita, hidup kita, yaitu Tuhan katakan, tidak tahukah kamu adalah suratan terbuka. Ya. Jadi dari penghidup kita itulah kita juga bisa memberikan berita keselamatan seperti di ayat 13 itu, agar supaya kita berbagi keselamatan kepada orang lain yang orang percaya maupun sekalipun orang yang tidak percaya. Itu caranya seperti itu. Saya sampaikan seperti itu tadi, Pak. Jadi jangan lagi terus kemudian ya kalau kita menerima itu ya kita harus dengan bijaksana dan artinya kalau kita mampu untuk menjelaskan, ya kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ketika itu orang bertanya adalah untuk membuat permasalahan, mengejek ataupun mencari persoalan, pertengkaran yang mengakibatkan pertengkaran. Terus saya sampaikan dalam pengalaman hidup saya, waktu saya salah satu di antaranya, pengalaman saya bekerja di dalam pekerjaan saya di satu lingkungan yang 90%. Apa yang saya lakukan? Ya saya kalau itu memang mereka yang bertanya adalah untuk mencari kebenaran, ya tentu saya katakan demikian. Kalau kamu ingin tahu kebenaran dari agama saya, yang saya percayai, saya akan sampaikan. Tetapi bukan untuk didebat sehingga terjadi pertengkaran, sehingga kesalahpahaman. Itu saya tidak menginginkan itu. Dan itu pun juga harus ada akal budi. Jadi kalau memang itu Bu-Ibu mampu untuk menyampaikan, silakan. Kalau tidak dan kondisi tidak mungkin, ya kita dengan senyum saja. Ya, begitu saja. Ya nggak usah kita harus ini itu yang harus kita dengan kasih. Jadi kita dengan kasih, karena di samping kita menjadi suratan terbuka untuk menyampaikan berita kebenaran, kita pun juga bisa membawa damai. Tadi kan dikatakan kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu kedamaian, sukacita. Ketika ada sesuatu dengan kedatangan kita bukan semakin dikeruh, tapi justru kita menjadi kedamaian dari suatu di mana komunitas kita atau mungkin persoalan secara pribadi. Itu Pak tadi. Nah, yang perlu saya sampaikan, ternyata mereka tidak bertanya yang ini Pak. Mungkin tidak tahu gimana Pak caranya. Mereka itu membacanya. Atau mungkin terlalu pendek waktunya atau bagaimana ya saya. Ya, mungkin mereka nggak sebelum masuk Zoom itu harusnya membaca dulu kan. Mungkin nggak membaca. Ya. Nggak membaca dulu, ya bacanya pada waktu sudah di breakout room, Pak. Jadi Pak nggak paham. Sampai tadi kan sudah saya bawa, Pak. Jadi sudah saya bawa, kemudian ayat 14 tadi kan katakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Dan ini tugas kita. Ketika seseorang mau menerima keselamatan dari kepercayaan kita dalam kabar baik tadi itu kita sampaikan, maka kita harus sampaikan, maukah kamu menerima apa yang saya sampaikan, bahwa saya mempunyai Tuhan seperti ini. Apalagi dalam keadaan tadi, dalam kondisi seperti tadi sakit atau harus kita harus memberikan pelajaran tentang percaya. Kalau tidak percaya, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes tadi itu Pak, harusnya kita bertanya dulu kalau kita berdoa,
dengan orang lain. Saya kan kalau mendoakan seperti kemarin saya mendoakan anaknya yang sakit di sebelah itu, saya katakan dia tahu bahwa saya tukang Pak, seorang tukang. Jadi perbaikan rumah itu yang kemarin kan, nah itu anaknya sakit. Terus dia dengan gini melihat saya terus mungkin, Pak boleh Bapak doakan anak saya nanti. Saya suruh ke sana. Nah saya tanya, maukah Bapak saya doakan dengan kepercayaan saya, Tuhan saya, Yesus Kristus? Dia mau, maka harus sehati. Bapak harus yakin bahwa Tuhan saya adalah sanggup menyembuhkan. Tuhan saya memiliki kuasa di atas semua kuasa. Dan Amin. Tuhan saya adalah juru selamat. Ketika dia mulai oke, ya saya harus doa. Mari Bapak Ibu, kebetulan Bapak Ibu dan anaknya yang nomor 2 kalau sakit. Saya doakan. Begitu kalau menurut saya tadi itu tambahan Pak. Itu Ya, Pak kira-kira yang bisa saya. ya. Tuhan memberkati. Oke, makasih Pak Bambang. Ya, memang perlu proses dan perlu waktu memang untuk membiasakan teman-teman Ya. untuk masuk di breakout room sudah siap tempur. Maksudnya siap tempur, sudah baca lah ya. Sudah baca Ya. apa yang saya sampaikan itu apa At saya least, sharingkan at sudah. least Pak. At least Ya, itu bertanya yang kita baca gitu loh. iya. Misalkan bertanya tentang ayat 15 bagaimana Pak penjelasannya, atau Nah, itu nggak Bapak apa-apa. itu ayat 14 bagaimana? Nah, itu lebih hidup dalam. Iya. Tapi kelihatannya Ya memang ya perlu memang waktu, Pak. Kita harus ya. memang harus sabar, Pak. Sabar. Iya benar lah. Saya kadang-kadang saya nggak mau lah kompak ini pada teman-teman pada ya seperti itulah ya. Ya, Terlalu lambat ya, seperti kura-kura. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya itulah salib saya, itu ya. salib saya. Kalau nggak gitu ngapain saya di sini? Ngapain saya bayar sum-sum mahal-mahal kan? Ya kan gitu. Tapi ya saya Ya, pikul salib lah. Ya mungkin ya. bukan saya yang menerima apa berkatnya, mungkin generasi anak saya mungkin ya kan kita bisa lihat ya, ya nggak apa-apa lah selama saya masih bisa apa afford it ya, apa Baik, eh, baik Pak. eh, biaya ini saya akan terus sampaikan Senin sampai Kamis saya akan on terus ya walaupun hari Natal nggak ada libur nggak ada biarpun 2 orang sama yang bersaksi nggak apa-apa saya akan YouTube Ya, kan ya nggak apa-apa enggak. Mereka alasan oh libur ini itu nggak apa-apa bagi saya tidak ada hari libur firman Tuhan tuh harus disampaikan tidak ada hari libur kenapa harus libur ya waktu itu saya pernah kan hari libur apa Maulid Nabi kita saya berdua aja saya sama narasumber yang dari Singkawang itu saya berdua aja saya YouTube kan tahu nggak yang nonton di YouTube berapa 77 apa berapa itu luar itu kan biasa. sampai itu kita harus sampaikan libur oh saya libur ini kegiatan gereja ini itu enggak apa-apa urusan dia enggak mau ikut urusan gereja ibadah enggak apa-apa saya berdua aja waktu saya pernah berdua saja tapi saya YouTube kan live saya live kan woi banyak loh berarti banyak yang mendengarkan firman Tuhan kan ya pilihan dia mau terima atau tidak yang penting saya harus sampaikan saya harus jadi perpanjangan tangan jangan diam nah jangan mingkem. Kita tidak boleh mingkem. Apa kemarin Pak Peter kemarin bahasa Ibraninya keluar Pak? Leren wae. Apa itu? Leren Leren Pak. wae. Leren ae. Bukan baik Pak. Leren ae. Iya, saya pun Surabaya. jangan mingkem. Nah, liburlah ada acara ini gereja. Jangan suka dengan program gereja. Kita harus ikuti programnya Tuhan dong. Program gereja selalu hura-hura bagaimana supaya kursinya bagus, AC-nya dingin. Nah, itu kan aksesoris. Nah, ini sudah nggak benar, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mereka pilih itu ya saya tetap sampaikan. Iya Pak. Itu aja. Betul, Pak. Oke. Memang betul Pak. Jadi Iya. prolognya itu kan tentang intinya tentang gereja adalah tempat Iya. untuk kita memultifikasi. Hmm. Jadi pertanyaannya apakah benar gereja sekarang ini sesuai dengan keberadaan sesungguhnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita kan Pak. Iya. Terkadang kita melihat gereja-gereja yang keluar dari misi Iya, daripada keluar dari program.
program aja bagus Untuk mewah. Nah, ya ampun, ya, saya pun diam aja lah. Ya, ya. ya termasuk di saya di tempat saya juga gitu. Program Bang gereja. Nah, Andre, ya programnya masuk surga. Orangnya leren wae. leren baik. Oke, Bu Yurita ada yang ditanyakan? Bu Happy, halo, halo, Bu Happy, Bu Yurita, ya, Saya ada. sudah ada, jelas, Pak. Pak. Kenapa? Saya Nggak sudah ada. jelas. Pak Dua Andre, orang Bu Yurita bersamaan belum bicaranya, sampai. nggak dengar saya. Satu-satu lah. Coba Bu Yurita dulu. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Kita kan Saya sama-sama sudah belajar. jelas. Siapa yang menjawab ini? Saya nggak lihat ini. Pada tutup Yurita, kamera semua. ini Bu Yurita mana sihnya? Oh, itu kameranya mungkin Nggak apa jelas, cahayanya nggak. cahayanya dari atas ya. Kita nggak kelihatan itu. Cahayanya dari atas. Usahakan cahayanya dari depan. Kameranya kan harusnya dari Saya depan supaya kita bisa lihat. Ini saya nggak lihat ini. lampu Itu ya, cahaya, Ya cahaya lampunya dari atas dari itu depan. surga, Pencahayaannya. Pak Andre. lampu nggak pada umumnya, lampu kamar di atas. Ya, Iya. berarti lokasinya Bu Yurita jangan pas di bawah lampu. Enggak, Jangan ini pas di nggak di situ. bawah lampu loh. Nah, tuh jauh kan. Terang dari atas itu dari surga, Pak Andre. Kalau dari depan itu cahaya lampu mobil itu. Iya, nggak bisa dilihat gitu loh. Kira-kira Nggak Ayo bisa Bu sampai dilihat. Yurita, Bu Yurita silakan. Ya, apa yang mau disampaikan? Oh, saya kalau mau nanya ini apa namanya? Kayak kutuk keturunan kayak gitu-gitu, Pak. Yang kurang Nggak, jelas. apa yang ditanyakan dari ini? Apa agak Di melenceng, apa agak melenceng. dari Roma 10 coba. Roma 10 13 dulu. 13 sampai 15 ada yang menginspirasi atau apa. Jangan kutuk-kutuk itu nantilah. Please lah, Itu kita jangan saya buang-buang agak waktu. kurang jelas itu. Hah? Kalau ini udah jelas, Oh, udah jelas, nggak ada yang ditanyakan. nggak ada. Ya, oke. Soal kutuk itu nantilah sesi lain. Ibu siapa? Happy. Ada yang mau disampaikan atau tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada Bu ya. Yurita, Pak Bambang, Pak Andre sebentar. Bu Yurita, Ya, silakan. Pak Henry sudah sehat ya? Pak Henry, Pak Hmm. Henry sudah bisa berdiri. Terus Amin. dokternya sudah bilang apa ototnya sudah mulai kuat. Jadi udah mulai bisa belajar melangkah begitu. Oh, Karena baik. tadinya ototnya udah mulai mengecil, yang sebelah kiri dia udah nggak seimbang karena mengecil sebelah. Tetapi waktu itu saya pernah waktu di Kompak ini dikasih tahu sama Bu Noni ya, yang suster itu ya, Ya, suster. untuk dikasih serai sama jahe. Karena waktu sebelumnya itu saya kasih kan itu kan ada resep dari dokter simvastatin, tapi kok nggak turun-turun. Apa namanya kolesterolnya itu udah hampir setahun, 270, 280. Terus pas Bu Noni bilang kan itu di atas 200. Iya. Saya agak bingung itu. Terus Bu Noni pernah bilang kasih serai sama jahe, Bu. Terus dikasih gula. Terus saya minta sama anaknya beliin. Terus saya bikin serai sama jahe. Terus langsung turun 178. Oh, gituan. Iya, Jadi sekarang direbus ya, serai sama jahe direbus. direbus ya. Serai Oke. sama jahe direbus. Cuman yang untuk merendam kaki kan serai sama jahe juga, tapi pakai garam. Nah, ini sedang saya pikirkan apa kakinya Pak Mimpin harus direndam serai jahe, pakai garam, terus diminumnya yang untuk minum serai sama jahe juga pakai gula. Cuman Pak Mimpin kalau serai jahe pada saat hujan jadi diare kenceng. Maksudnya diare kenceng itu terus-terusan bentuknya. Buang airnya jadi terus-terusan, terus udah gitu bentuknya cair gitu. Nah, sedangkan kalau
Pak Mimpin normalnya itu sehari 1 sampai 2 kali pupnya. Nah, seperti itu. Cuman karena dia mamnya eh, anak-anak nih sediakan juga brokoli, terus disediakan juga buah naga. Itu yang mempercepat dia pupuk. Jadi kalau pup itu buah naga kan ada biji-bijinya ya keluar itu juga persis warna merah ada biji-bijinya. Kalau mamnya brokoli, ya udah warnanya hijau. Seperti itu. Jadi Oke. tergantung apa yang dikonsumsinya. Tapi kalau selain dari itu dia agak lama pupnya. Oke. Seperti itu. Bu Yurita, ini saya bergurau saja ya. Saya pernah orang yang kaki sebelah kecil itu saya suruh, ayo dikasih ambur kelapa begitu di kaki yang kecil, langsung semutnya tuh gigi kaki yang kecil itu jadi besar Pak, sama. Oh, Jadi tetap semangat Bu Yurita ya, Pak. Saya pasti itu Pak Mimpin itu pasti sehat gitu ya. iya. Tapi saya stres cuman apa namanya sempat ngalamin stres juga. Jadi kalau Enggak, misalnya pelan-pelan aja. Sudah badan pelan-pelan saya pasti udah akan mulai hilang. sakit-sakit, misalnya nyilu-nyilu nih, kan yang sebelah kanan suka kram. Itu rasanya kalau buat jalan, waduh, udah gitu baru melangkah sebentar itu, padahal saya mau masak, tapi melangkah dulu kan ke dapur, itu rasanya capek sekali kayak ngapain coba. Nah kayak begitu, saya mudah lelah. Nah itu yang saya Oke. jadi kadang-kadang, wah emosi begitu. Seperti itu mau emosi sama diri sendiri nggak bisa keluar. Kok bisa ya saya nggak bisa gitu loh kadang-kadang. Ibu masih muda loh. Pak Bambang sudah 60 lebih, udah mau 70, saya udah 60, mau menuju 61. Kita nih sepertinya Saya jadi juga, remaja lagi gitu loh, Bu Pak Bambang Yurita. 70 Nggak tahu lebih kenapa loh. ya. aku Awet muda 73 itu, Pak. Pak Bambang. Coba Pak Bambang udah 70, Saya saya udah menuju belajar dari Pak 60. Peter. Itu toh Pak Peter pernah kesaksian begini. Saya dulu waktu belum lahir baru apa emosian ya Pak. Oh, nggak salah Wah, kok bisa jadi sabar banget. Saya ngelihat Pak Peter itu seperti seorang papa gitu loh, sabar. Tenang, diem, tenang, bisa dengerin orang ngomong, bisa ini kok bisa tenang ya. Itu yang saya belajar dari Pak Peter. Ya, betul. iya, bukan saya saja, Pak Bambang, Pak Andre juga begitu, Bu. Kita tuh melewati itu semua, Bu. Iya. Aku nih orangnya tuh temperamennya paling tinggi, tapi hari ini saya bisa katakan saya sudah dapat surga di dalam rumah tangga saya gitu. Amin. Itu kan mahal, bertahun-tahun, Haleluya. bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, itu puluhan tahun itu. Saya 50 tahun baru bertobat, Bu Yurita ya. Iya. Saya genjot supaya bagaimana saya itu bisa tidak boleh marah gitu loh. Cepat mendengar, tetapi lambat bicara. Cepat dengar, lambat bicara tuh. Kalau lambat bicara untuk marah itu harus lambat. Ya, tapi kalau cepat untuk bicara firman Tuhan, harus cepat bicara firman Tuhan supaya kita melakukan pembalikan. Amin. Itu ya Bu Yurita. Ini bikin pembalikan itu tidak gampang loh. Kami ini bisa tembus 50 tahun itu aja alhamdulillah. Sampai sudah 60 tahun itu alhamdulillah. Pak Bambang 70 tahun. Lebih, Pak Bambang lebih lah. Gampang Bu Yurita. Awet muda Pak Bambang itu. Wah. Ada Manado di samping, awet muda itu. Ya, ini ada Manado ini samping. Ada Manado. Roni Manado ini bikin awet muda. Iya, Pak. Apalagi saya lihat kemarin di foto tuh sama rekan-rekan ke lapas itu. Kasih Iya, basuh baju, pakai sepatunya sepatu. Wah, sepatu perang itu ya. Kelihatannya kan mudah sekali. Kuncinya digantung di celana. Saya bilang, wah ini memang anak muda benar. Nah, kebetulan di lapas itu jemaatnya banyak yang muda-muda, Pak. Narkoba itu Ya, banyak kan narkoba, Mel. Narkoba. Ya. Iya. Ini Ya. pendeta saya di sini bilang begini, Pak Bambang. Iya, Pak. Pak Andre, Pak Bambang sama Ibu Yurita dengar ya.
Ya. Saya kalau ke gereja tuh pendeta di Surabaya ini bilang begini, Pak Peter ini anti tua ya. Kenapa Bapak kok ngomong saya anti tua? Pak Peter ini bergaya seperti orang yang ya 40 tahun lah. Iya kan, rohnya itu kan roh Kaleb itu kan muda tuh. Kaleb. Oke. Pak, Saya kan kalau pakai ular sepatunya itu sepatu meluk sungai, kets Pak. gitu ya. Pak Peter Ditanya ini kenapa punya Pak Peter nggak karunia. pakai sepatu pemerintah yang hitam yang pantofel gitu. Saya bilang, wah udah terlalu lama saya pakai sepatu pemerintah, sekarang saya pakai sepatu lapangan aja. Pak Peter ini punya karunia di pujian penyembahan. Karena kalau pujian penyembahan sampai terasa ke sini Betul. itunya. Ya. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan itu semangatnya sampai ke sini juga. Saya Amin. ada perubahan ini Amin. sedikit. Ini saya memang sedikit heran. Padahal tadinya saya orangnya cuek, benar-benar bodo amat sama urusan orang, bodoh. Bahkan di dalam rumah pun saya cuma mikir bagaimana suami saya, bagaimana ini. Tapi kalau saya tidur bangun, saya berdoanya selalu memberkati anak-anak yang nomor 2, anak sambung saya nomor 2 ini. Bawaannya saya kasihan aja mana ini. Terus-terusan berdoa. Tapi saya nggak ngomong, tapi berdoa terus buat dia. Itu yang saya heran. Bahkan Bu kalau saya Yurika, tidur aja, hati Bu saya Yurika. berdoa terus buat dia. Dan anak ini sedikit lembut sekarang. Amin. Padahal awalnya enggak. Saya ini layani Bu Yurita ini lama Pak Andre sama Pak Bambang. Iya. Oh iya. Ibu Yurita ini rohnya itu melawannya minta ampun. Iya. Saya baru satu kata, dia udah cerca saya dengan pertanyaan mungkin 10. Benar ya Bu Yurita ya? Iya, benar. Ya, itu nanti dia ada nih. Lalu saya bilang coba tenang. Itu semua orang yang ada di rumah tuh dianggap itu musuh semua ya. Tapi sekarang kalau dia bisa berdoa untuk anak sambung yang kedua, itu pekerjaan roh. Itu ada perubahan Bu Yurita. Coba lebih tenang lagi. Saya, Pak Andre, tadi saya terlambat masuk. Saya sudah masuk duluan, tapi Ibu Uli kontak saya, Ibu Uli yang kemarin. Oh iya, iya. Oke. Nah, saya layani dia sampai dia nangis sampai itu apa? Wah, udah. Yang 7 tahun belum punya momongan. Saya bilang kita berdoa lah. Pernah kan hal itu terjadi juga ya bagi Tuhan, dari Tuhan bagi orang yang saya layani. Saya bilang kamu pasti punya anak kok. Nggak usah adopsi. Gitu. Jadi Ibu Yurita tetap semangat. Amin. Pak, kalau saya masih ada kemungkinan punya anak, Pak. Hah? Saya masih ada kemungkinan untuk melahirkan. Yang penting bercumbu dengan suami itu santai, rileks, jangan emosi. Pak Bambang itu dokter loh. Betul ya Pak Bambang ya? Di usia tua itu masih bisa punya anak. Yang penting bercumbu dengan suami istri itu santai, rileks. Tuhan, di usia ini kami ingin membuat mitos. Iya. Tapi Gitu Pak, ya. nanti saya ada khawatirnya nanti siapa yang biayain dia ya kalau kita udah. Lah, kalau ibu sudah mikir begitu nggak usah punya anak Bu. Nggak dapat. Oh begitu. Nggak Iya, dapat. belum Ada apa-apa ibu udah takutnya mikir juga. gitu ya nggak usah punya anak Bu. Tuhan Masa ibu sediakan sama lah. bapak bikin anak kasih ke tetangga yang jaga. Kerja Bu. Bisa. Bu. Ayo, kalau Ya, ibu sama baik, Pak bapak Andre. punya Ya, anak, oke. maka kasih ke saya sama Pak Bambang yang urus. Enggak, saya takut kalau kami sudah dipanggil gitu. Kalau kami Ibu sudah nggak dipanggil usah, Tuhan. ibu Nah, nggak itu usah, anak kan nggak ada lagi. ibu ini dengar Bu, ibu ini kan bukan Tuhan, jalani hidup saja dengan Tuhan. Tapi kan kami sudah tua. Nah, kalau sudah tua, ya kan nanti anak itu kan destininya kan diatur sama Tuhan, jalan hidupnya. Ya. Gitu Bu. Oke. Kita masuk sesi ketiga. Ibu tetap ikut kompak terus ya, supaya Pak Oke. Pamimpin juga dengar gitu. Ya. Oke. Amin, amin, amin. Ya. Baik, Oke. boleh dilanjutkan bincang-bincangnya.
Kita nanti ya. dulu Pak ya, Ya, sesi boleh terakhir. lanjutkan. Ya, Baik, kita akan akhiri dari session yang terakhir ini. Kebetulan saling saya juga mendoakan. ada keperluan itu ya, keperluan sesudah ini akan ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mohon maaf Ya. ini ya. Ya, baik, kita akan sampai pada session yang terakhir yaitu saling mendoakan ya. Ini ada kita tinggal 5 orang. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ada yang perlu didoakan ya. Kayak kalau gitu Saya saya doakan anak saya sebut Mary, saja. Pak, lagi sakit tipes. Oh, Mary. Oh, ya. Iya, lagi sakit tipes. Oh, ya Bu. Baik Bu Mary. Bu Mary. Bu Epi Manulang, putranya Mary sedang sakit tipes ya. Nanti kita doakan. Dan doakan juga Pak biar mendapat keturunan ya Pak. Oh ya, seperti yang kemarin Bu ya. Itu doa Iya. utama itu. Ya. Untuk yang lain silakan yang mungkin Bu Yurita tetap ya Bu ya. Halo. Bu Yurita. Ya kita nanti doakan Bu Yurita Pak Oke. Henry. Iya, Ya. Pak. Nggak monitor ya. Segera Iya, ada. saya suami saya aja dan Ya, saya supaya kuat. ya. Maksudnya jangan ada sakit-sakit pinggang maunya saya sama sakit sendi Ya. supaya saya dapur. Ya. Kemudian Pak Peter perlu didoakan Pak. Pak Bambang berdoa saja supaya tahun pelayanan 2024 ini kita bisa selamat sampai tahun baru. Tuhan menanti kita di depan. Amin. Ya. Yes. Aku, istri dan anak-anakku. Terima kasih. Ya Pak. Baik. Pak Andre? Ya. Kalau tidak ada, Ya, ada. kita akan mendoakan secara umum yang tadi Pak Peter mintakan supaya kita terus bisa sampai di akhir tahun ini masuk dalam tahun yang baru, kita terus melayani Tuhan, ya. Dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita keselamatan. Kemudian kalau Ibu Happy Manulang minta supaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berlaku atas puterinya Mary yang sedang sakit tipes dan perlu juga keturunan. Dan Bu Yurita biasa kita doakan Pak Hendri Siaan yang sedang sakit, ada pemulihan dalam sakitnya. Kemudian Bu Yurita juga mohon agar supaya kuat ya, dalam mendampingi suaminya, bahkan boleh dipakai Tuhan melayani seperti dulu ya. Baik, kita berbagi ya untuk apa Pak Peter, silakan Pak Peter untuk Bu Happy Manulang, kemudian Pak Andre, Bu Yurita, nanti saya tutup dalam doa berkat. Saya doakan siapa Pak? Bu Yurita. Oke. Ya, Bu Yurita. Oke, siap. Ya juga Pak Peter. Pak Hendri yang ya, kemudian Bu Yurita. Kalau Pak Peter ini Bu Happy Manulang, putranya Mary, Pak. Putrinya. Mary. Putrinya. Siap. Siap. Ya. Ya, Ibu silakan, Happy minta momongan lagi ini, mohon izin saya tanya, jarak anaknya Ibu sampai sekarang Ibu minta momongan ini sudah berapa tahun ini Bu? Sudah 5 tahun lebih Pak. Oke, baik. Anak yang terakhir yang sudah ada usia berapa Bu? Lah ini anak saya cuma 2, ini anak yang terakhir ini Mary. Oh, Mary sekarang usia berapa Bu? Usia 29. 29, terus sekarang Ibu minta momongan lagi gitu ya? Bukan saya yang minta momongan supaya anak saya ini punya momongan, punya keturunan.
Oh, Yang lagi anaknya Ibu Mary ini yang punya keturunan ya? Iya. Iya, biar punya keturunan, Pak. Baik, terima kasih Bu informasinya supaya saya tidak salah berdoa ya. Iya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dengan tidak habis-habisnya karena rahmat, kasih, dan kemurahan Tuhan terus mengalir atas hidup kami, teristimewa lewat program Kompak ini Tuhan, kami terus belajar untuk mengenal firman itu dan mengenal sang firman itu adalah Kristus Yesus sendiri yang adalah sahabat kami. Dan Roh Kudus terus memberikan pencerahan bagi kami sehingga kami tidak hilang harapan, kecewa, dan putus asa ketika kami melakukan pelayanan-pelayanan kami teristimewa di Kompak ini bagi hamba-Mu, Pak Andre. Sebagai anak-anak Tuhan, walaupun berjauhan satu dengan yang lain, kami tidak pernah mungkin berjabat tangan, berbicara muka dengan muka, tetapi hari ini dengan iman dan percaya kami Tuhan, kami sepakat di dalam room ini kami berdoa kepada Ibu Happy Manulang di mana anak kekasihnya Mary yang sementara ini terkena serangan tipes di dalam tubuhnya. Hamba berdoa dengan teman-teman kami dengan iman kami berdoa dari kulit, daging, tulang, sumsum, saraf-saraf, otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, jantung, limpa, empedu, liver, paru-paru, pankreas, ginjal, usus besar, usus kecil, bahkan seluruh anatomi tubuh daripada anak kekasih Mary ini, bahkan seluruh panca inderanya kembali berfungsi dengan baik. Penyakit tipes yang menyerang anak ini hari ini kami katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai sengat daripada penyakit tipes ini, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan dan kami hancurkan, kami taklukkan, kami perintahkan dengan kuasa Tuhan, keluar dari tubuh daripada anak kekasih ini, baik lewat keringat, lewat ludah, buang air besar, buang air kecil, bahkan tubuhnya kembali segar dan bibit-bibit penyakit, virus penyakit, bakteri-bakteri dan kuman-kuman penyakit berupa tipes ini semua mati di dalam nama Yesus. Tidak berfungsi lagi sehingga anak ini sehat kembali. Tuhan, Mama terkasihnya, Ibu Happy Manulang memohon di dalam nama Yesus. Bahkan dia menyampaikan agar kami sama-sama mendoakan agar anak kekasihnya Mary kembali Tuhan bisa punya keturunan di dalam nama Yesus. Diberkatilah semua organ-organ tubuh daripada anak kekasih Mary ini Tuhan. Kandungannya dikuduskan, kandungannya disehatkan, kandungannya dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada bibit-bibit kehidupan dari Roh Kudus tinggal di dalam kandungan daripada anak kekasih ini. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami sudah lebih dari firman Allah yang mengatakan jikalau 2-3 orang berhimpun dan meminta sesuatu. Kami meminta ini di dalam Tuhan, berikanlah keturunan bagi anak kekasih Mary ini. Terpujilah namamu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami iman dan kami percaya bahwa yang kami minta ini sudah dan telah terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Segala hormat pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh pengharapan, mempercayakan sepenuhnya hidup dan kesehatan Pak Henry Sihaan ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah Yehovah Rafa. Saya percaya Tuhan, biarlah kepengharapan kami hanya untuk di dalam nama Tuhan Yesus saja. Saya percaya tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan anak, yang membangkitkan kekuatan, dan Allah yang memberikan pengharapan baru. Kami mohon dengan kerendahan hati ya Tuhan, jamah tubuh Pak Henry Sihaan yang sedang berjuang untuk melawan stroke,
yang saat ini sudah ada pemulihan ya, walaupun pelan, tapi saya percaya ada kepastian untuk pulihkan setiap syaraf, otot, dan organ-organ yang terganggu, bahkan kekuatan baru pada tubuhnya, sehingga Pak Henry bisa kembali sehat dan menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Bapak, kami juga memohon agar Roh Kudus-Mu menguatkan roh Pak Henry, bangkitkan semangatnya untuk terus mendalami firman-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam dan menjadi saksi atas kebaikan-Mu. Biarlah dalam setiap langkah pemulihannya, ia merasakan kehadiran-Mu yang nyata, memberikan damai sejahtera dan kekuatan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu melebihi apa yang dapat kami pikirkan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Saya percaya Tuhan juga akan menguatkan hati Ibu Yurita yang mendampingi. Berilah Bu Yurita kesabaran dalam membimbing, dalam menemani, dalam menjagai suaminya Pak Henry Siaan. Saya percaya biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan Ibu Yurita, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam diri Ibu Yurita. Terus bersemangat untuk terus mendalami surat cintanya Tuhan, mendalami firman-Nya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, beri dia Yurita kesehatan, sehingga dapat terus menjadi berkat bagi Pak Henry Siaan dan menjadi berkat bagi keluarga besarnya, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam dirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam Amin. kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu beserta seluruh saudara-saudara kami yang tinggal di Zoom kompak siang hari ini Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih berkat pertolongan-Mu, kehadiran-Mu di dalam Zoom siang hari ini. Amin. Syukur juga Tuhan, kami boleh sharing, memberikan pengalaman dari hidup kita dalam pengiringan kami kepadamu, sehingga apa yang kami alami boleh kami sampaikan, dan bahkan boleh menjadi kekuatan, memberi suatu motivasi dan spirit di dalam mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, lewat kompak siang hari ini juga Tuhan Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Dan kami mohon kiranya juga Tuhan, kompak ini terus Engkau pelihara, Amin. dan Kau berkati, Kau kirimkan banyak jiwa-jiwa Amin. untuk boleh bersama-sama mengikuti acara Zoom kompak dalam setiap hari Senin sampai Kamis, sehingga mereka pun dapat merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan, dan boleh mereka mengalami di dalam kehidupan mereka, di dalam penyertaan-Mu Tuhan, lewat perjumpaan kami, persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami terus mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Karena kami yakin percaya hanya lewat kuasa-Mu Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-mujizat-Mu, keajaiban-Mu, lewat kuasa-Mu, kuasa kemuliaan-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, yang terus akan Kau curahkan bagi setiap kami yang memerlukan pertolongan kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Engkau ada pertolongan,
Hanya di dalam Engkau ada jawaban dan jalan keluar dalam setiap masalah kami. Di dalam Engkau juga ada kekuatan baru dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami terus mohon kepadamu agar supaya kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, melindungi kami, bahkan menyertai setiap langkah hidup kami. Amin. Sebabnya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami juga tiada pernah berhenti mohon belas kasihan-Mu agar supaya berkat kasih karunia, berkat pertolongan, penyertaan-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati juga di dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau memberkati pelayanan kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Demikian juga kami yakin dan percaya karena Engkau adalah sumber kuasa itu dan sumber segala kasih karunia. Maka kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati juga bagi mereka yang siang hari ini memerlukan pertolongan, yang sakit dalam nama Yesus. Amin. Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah dalam nama Tuhan Yesus, lewat kuasa darah-Mu, Engkau kuatkan. Di dalam segala persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, kiranya itu Tuhan Kau berikan jalan keluar. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau kembalikan kami esok siang, untuk kami boleh kembali untuk sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan pengalaman hidup yang lain daripada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Dan dengan yakin, dengan iman, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Maka bawalah, terimalah berkat daripada Allah Bapa dengan sukacita. Bawalah dan terimalah dengan damai sejahtera. Amin. Dan dengan ucapan syukur. Mari saudara-saudaraku yang merasa saat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sama-sama katakan Amin. Oke. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Bambang, Pak Peter, Bu Happy, Bu Yurita. Terima kasih. Sampai ketemu.